Oke, ke Pita dulu, bisa cerita tadi perasaannya. Silakan Pita. Iya, kalau ditanya perasaannya pasti sedih, kecewa juga, karena terutama saya dari set pertama sampai set kedua pun nggak bisa keluar dari tekanan. Walaupun kalau ditanya tekanannya dari mana pun, dari partner, dari pelatih juga nggak ada. Ya, menurut saya merasa saya tidak bermain dengan baik hari ini. Rino, ada tambahan? Pas, oke. Oke, silakan langsung saya buka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman. Oke, belakang. Selamat sore Mbak Ita dan Mas Rino, Coach. Yang pertama mau saya tanyakan, boleh bertanya tentang psikologi sendiri nggak sih Mas Rino dan Mbak Vita, mengingat di beberapa edisi turnamen bisa dikatakan prestasinya kurang begitu baik, khususnya untuk sektor ganda campuran ini. Terus kalau buat Coach Aman sedikit, ini gimana Coach cara menyikapinya? Coach, ini kan bisa dikatakan gapnya agak besar gitu Coach, dari ganda campuran 1 dengan ganda campuran yang kedua gitu. Ini apa adjustment mau dikasih yang buat kedepannya, mengingat perhitungan poin Olimpiade Paris sudah mulai dilakukan itu? Terima kasih. Ya, silakan. Rino. Nggak ada ya, psikologisnya nggak ada ya. Kita di sini masih memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita juga main nggak ngasal-ngasal juga. Kita masih memberikan seluruh kekuatan kita dari hasil latihan juga. Memang kita kalah terhormat juga di sini, dan kemarin-kemarin kita juga kalah terhormat juga. Jadi menurut saya psikologis yang membuat diri kita ngedon tuh nggak ada. Nah, yang orang-orang bilang prestasi kita buruk atau gimana, mungkin kalau dari kacamata orang lain prestasi kita buruk, temen. Kalau dari kita sendiri, kita udah kasih hasil yang terbaik. Itu sih. Oke. Silakan Coach sama. Apa nih? Perlu dipoles apanya nih? Silakan. Terima kasih. Saya apresiasi buat Rinov Mentari ya. Hari ini biarpun mainnya nggak maksimal, tapi dia udah ngelakuin dengan maksimal, udah full, walaupun hasilnya masih ya agak mengecewakan buat fans Indonesia. Terus kedepannya mengenai Olimpik, kita akan tetap berusaha supaya bisa tampil di sana dan memaksimalkan rankingnya nanti supaya lebih baik lagi. Itu aja. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan teman media. Oke, lanjut. Selamat siang, Margit dari Idea Times. Mungkin pertanyaannya lebih sama sih, tapi intinya lebih ke coach mungkin ya. Ini turnamen kan akan terus berentet ya coach. Untuk menjaga stamina-nya nggak cuma buat Rinov Vita ya, tapi untuk semua, karena kan yang diikut sertakan juga nggak cuma Rinov Vita. Kalau buat Rinov Vita, turnamen yang berentet ini untuk stamina kalian seberpengaruh apa gitu? Mas, saya tahu sih semua atlet merasakan, tapi kalau dari kalian seberapa besar gitu pengaruhnya berentet ini ikut berentet? Terima kasih. Udah menjadi tanggung jawab atlet ya. Kalau persiapan Olimpiade ini kan kita mesti banyak turnamen, karena kita perlu poin itu juga. Jadi kita juga udah siapkan dari jauh-jauh hari, fisiknya, staminanya, penguatannya. Ya itu aja. Harus siap, mesti siap. Tadi menambah? Ya mungkin kalau untuk saya ataupun Rinov, balik lagi tadi itu tanggung jawab kami sebagai atlet yang terjadi pertandingan terus menerus. Kalau dibilang stamina akan berkurang, pasti berkurang, tapi kita akan selalu maksimalin untuk cepat recovery dan bisa kasih yang terbaik terus. Oke. Terima kasih. Silakan. Buat Rinov dan Tari mungkin
Coach Amon juga. Ini kan di antara pasangan ganda campuran Indonesia lainnya mungkin Rinov tadi terdepan ya untuk race Olimpik gitu kan. Nah ini cara maintain untuk supaya Rinov tadinya juga nggak terbebani, terus juga ya mungkin kan karena paling depan mungkin ya paling mungkin ya ada maintenance-nya kan untuk pasti kan mereka ingin main tapi juga untuk tidak terbebani dengan hal itu tersebut. Saya rasa sih nggak terbebani mereka ya. Untuk maintenance-nya ya tadi udah dibilang kita latihan intensif, udah persiapan udah lama, dan terutama sih mental ya. Buat mental mereka harus kuat, apalagi main di depan publik ini, mereka harus lebih siap mentalnya, itu aja. Udah? Ada lagi? Dari pemain? Mana? Apa tadi? Gimana? Ya sebenarnya terbebani nggak ada lah. Kita tidak pernah merasa terbebani, walaupun nomor pertama, nomor kedua, dan nomor ketiga. Kalau saya pribadi saya nggak ada terbebani. Kalau untuk maintain untuk di kejuaraan buat kejuaraan lagi ya kita emang harus siap, karena prestasi kita kan bukan kita sekali berangkat bisa langsung semifinal Racing Jiwe sama Wong Yato kan, mereka kan udah bisa setara kan, udah bisa dilihat lah, mereka udah bisa pilih-pilih pertandingan. Kalau kita sendiri kan prestasi kita kan masih diambang-ambang nggak jelas, bisa kalah babak pertama, bisa babak kedua. Mungkin nanti kalau ada hasil bagus, mungkin kita bisa pilih pertandingan untuk menutup poin Olimpiknya. Tapi kalau masih prestasinya masih segini-segini aja ya kita nggak mungkin bisa milih-milih pertandingan. Yang ada pertandingan yang kita harus ikut terus ya, buat ngumpulin poin Olimpiknya. Itu sih. Oke, ada lagi? Oke, silakan Mas. Pertanyaannya untuk Coach Amon, bagaimana penerapan sport science sejauh ini di ganda campuran, mengingat turnamen begitu beruntun, begitu maraton, dan atlet juga rawan cedera gitu. Dan kira-kira sport science di PBS ini kalah nggak sih sama negara-negara lain, Coach? Yang kedua mungkin untuk ini kan ada pasangan-pasangan di luar pelatnas nih yang mungkin juga bisa menyodok pasangan PBSI. Kira-kira apakah mungkin nih mereka ditarik, atau mungkin race to Olimpik PBSI akan melihat-lihat pasangan di luar pelatnas? Terima kasih. Kalau buat menjaga kebugaran anak buah saya, karena pertandingan begitu padat, ya emang sport science di pelatnas jalan, dan kita nggak bisa banding-bandingin sama yang luar karena saya juga nggak tahu ya itu ya. Terus untuk yang atlet non pelatnas yang memang peringkatnya nggak begitu jauh dengan kita juga kita pantau terus ya. Mungkin kalau kita diizinkan PBSI pun kita bisa mengambil salah satu dari mereka, itu aja. Udah? Oke, satu lagi. Oke, saya Andika dari MNC Portal. Mau tanya ke Coach Amon. Yang pertama, mungkin bisa dijelaskan Coach evaluasi dari permainan Rinov Pita sendiri di hari ini, dan juga evaluasi dari sektor ganda campuran di Indonesia Open ini secara keseluruhan, Coach. Mengingat kan ya cuma Rinov Pita yang sampai perempat final ya, kemarin berguguran di 16 besar dan 32 besar. Terima kasih. Untuk Inovita hari ini emang nggak bisa maksimal mainnya karena mungkin pitanya juga lagi nggak enak hari ini, mungkin main depannya. Untuk Rino sendiri udah bagus ya, karena kemarin main juga maksimal, kita bisa menang lawan ganda yang peringkatnya lebih tinggi. Jadi saya juga apresiasi mereka. Di babak pertama kan kita menang dengan ganda terbaik Prancis. Di babak kedua kita ngalahin Malaysia
Dan untuk yang hari ini emang kita nggak bisa main bagus banget. Seandainya kita main lepas dan bagus pun belum tentu kita bisa menang. Tapi saya rasa bisa kami lah. Oh iya. Buat yang anak buah saya yang lain, yang pertama, karena ini di level 1000 dan yang Agnanita kemarin juga pasangan baru tahun ini, jadi ya saya nggak bisa kasih evaluasi banyak. Mereka juga udah usaha maksimal. Untuk Rehan Lisa kemarin saya juga menyayangkan karena Lisanya nggak main maksimal juga. Jadi sayang sekali karena ketemu pemain Denmark itu mereka pernah menang, skornya 1-0, dan kemarin main di bawah standar India. Oke, baik, terima kasih Iqbal. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.